Tuhan. Terima kasih Tuhan kalau pada pagi hari yang indah ini Tuhan, kami boleh berhimpun bersama di rumah-Mu, bersama-sama umat-Mu memuji, memuliakan Engkau Tuhan, menyembah Engkau Allah yang kuasa. Terima kasih Tuhan semua karena kebaikan-Mu, kemurahan-Mu Tuhan. Tuhan kalau sebentar Tuhan kami mau memuji, kami mau mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Tuhan Kau urapi hamba-Mu yang Kau persiapkan Tuhan. Kau urapi dengan kuat kuasa-Mu. Biarlah firman-Mu Tuhan boleh menjadi jawaban bagi kami. Boleh menjadi kekuatan bagi kami Tuhan di dalam menghadapi hidup ini Tuhan. Firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan menjadi terang bagi jalanku. Terima kasih Bapakku yang baik, terima kasih. Kami sambut kebenaran firman-Mu Tuhan hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Tuhan Yesus baik buat kita semua. Amin. Tuhan Yesus memberkati mereka yang ada di rumah-rumah sedang mengikuti ibadah ini juga. Bapak Ibu Saudara, kita mau lanjut seri khotbah kita. Mazmur 23 ayat yang ke-6. Saya memberi judul berkat Tuhan di belakangku. Mari kita membaca Mazmur 23 ayat yang ke-6. Mazmur 23 ayat yang ke-6. Saya membacanya demikian. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Mari kita membaca ayat ini bersama, jadi pengalaman kita bersama. Mari kita membaca setelah hitungan ketiga. 1, 2, 3. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Bapak Ibu Saudara, ayat 6 merupakan kesimpulan dari pengalaman-pengalaman Daud. Dari ayat yang ke-1 sampai ayat ke-5, di mana Tuhan adalah gembalanya, sehingga dia tidak kekurangan. Dia dibaringkan di padang yang berumput hijau. Tuhan membimbingnya ke air yang tenang. Tuhan menyegarkan jiwanya. Tuhan juga menuntun dia di jalan yang benar oleh karena namanya. Nah, Bapak Ibu Saudara, walaupun hidup Daud tidak selalu mudah, kita tahu bersama ada musuh yang selalu mengintai. Ada serigala, ada singa. Dia juga melewati lembah-lembah, bayang-bayang maut. Ada saatnya dia tinggal dalam pengalaman sendirian. Dia masuk dalam pengalaman gelap di malam di satu padang. Tetapi inilah kesaksian Daud bahwa dirinya selalu dan akan terus menjadi sasaran kebajikan dan kemurahan Tuhan. Saudara-saudara, kalau kebajikan dan kemurahan Tuhan mengikuti, bahkan kita sudah belajar mengejar, memburu Daud, bukan berarti hidupnya selalu aman-aman saja. Kita sudah belajar bahwa ada musuh, ada serigala, ada singa yang coba memangsa dari domba-domba gembalaannya. Dia pun ada saatnya sendirian. Tetapi saudara-saudara, selalu saja ada kebajikan, ada kemurahan yang mengikuti dia. Saudara-saudara, ada itu berarti Daud percaya bahwa dalam kebajikan dan kemurahan Tuhan tersedia berkat yang lengkap. Kita sudah tahu ada berkat rohani, ada berkat jiwa, dan ada berkat jasmani. Tuhan perhatikan berkat-berkat ini bagi Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Saudara-saudara, dalam kebajikan dan kemurahan Tuhan, Daud percaya sekali ada pertolongan Tuhan saat dalam persoalan. Jadi bukan berarti tidak ada persoalan. Kita sudah belajar bahwa saat Tuhan sediakan hidangan di atas meja, ada lawannya, ada musuh, ada persoalan. Tetapi saudara-saudara, dalam kebajikan dan kemurahan Tuhan, ada pertolongan Tuhan. Bahkan ada kuasa Tuhan yang siap dinyatakan saat ia perlu.
saat ia perlu. Bahkan ada segala-galanya yang selalu mengikuti seumur hidup Daud. Saudara-saudara, biar ini menjadi pengalaman kita semua. Ada pertolongan Tuhan pada saat Bapak Ibu Saudara dalam kesesakan. Ada kuasa yang siap dinyatakan pada saat Bapak Ibu Saudara dan saya membutuhkannya. Bahkan ada segala-galanya dalam kebajikan dan kemurahan Tuhan. Dan saya rindu ini mengikuti Bapak Ibu Saudara dan saya sebagai domba-domba gembalaan dari Tuhan Yesus. Amin. Tetapi mari kita belajar kata mengikuti. Selain mengandung arti mengejar, memburu, juga berarti di belakang. Jadi Bapak Ibu Saudara, kebaikan kemurahan Tuhan bukan cuma kejar jemaat GBD Jajak. Dia buru sampai dapat. Heran ya, saudara-saudara, sementara yang lain dikejar-kejar oleh perasaan tidak tenang karena ketakutan dan lain sebagainya. Kebajikan dan kemurahan Tuhan justru kejar anak-anak Tuhan seperti Daud, seperti Bapak Ibu Saudara. Dan saudara-saudara, bukan hanya mengikuti, bukan hanya berarti memburu. Kata mengikuti juga berarti di belakang. Jadi kebajikan kemurahan belaka di belakang aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Saya rindu Bapak Ibu Saudara seperti Daud yang tahu menempatkan kebajikan dan kemurahan Tuhan. Dan kita sudah tahu di dalam kebajikan kemurahan Tuhan ada berkat yang lengkap. Ada pertolongan di saat dalam persoalan. Ada kuasa yang siap dinyatakan waktu kita perlu. Bahkan ada segala-galanya di belakang. Saudara-saudara, ini sesuatu yang luar biasa. Dia tidak sedang merendahkan dan menempatkan kemurahan kebaikan Tuhan di tempat yang tidak penting. Tetapi dengan berkata kebajikan, kemurahan Tuhan belaka ada di belakangku. Saudara-saudara, itu berarti beberapa pelajaran dari Mazmur 23 ayat 6 ini. Yang pertama, Daud tidak mau salfok. Sudah tahu salfok itu apa? Salah fokus, ya. Perhatiannya pindah ke sesuatu yang menarik, sebenarnya tidak penting. Nah, saudara-saudara, mari belajar seperti Daud. Semua berkat, semua pertolongan Tuhan, kebaikan yang Bapak Ibu Saudara dan saya alami hari demi hari. Saudara-saudara, jangan sampai membuat kita salah fokus. Jangan sampai kesusahan, tantangan dalam kehidupan ini membuat Bapak Ibu Saudara dan saya salah fokus. Jadi bagaimanapun Tuhan memberkati Daud, dan apapun persoalan yang Tuhan izinkan terjadi, ia tidak mau salah fokus, tidak mau. Saudara-saudara, saya senang dengan lagu pertama dan lagu terakhir mengajar kepada kita bahwa bukan berkat segala-galanya. Saudara-saudara, berkat penting, pertolongan Tuhan penting, Tuhan jawab doa kita penting. Tapi sudah saatnya Bapak Ibu Saudara dan saya menyadari, jangan sampai berkat, kesusahan, bahkan semua pemberian Tuhan menghalangi Bapak Ibu Saudara, bahkan menghilangkan fokus kita yang benar. Mari kita belajar seperti Simon Petrus, di mana segala berkat tidak boleh menghalangi, tidak boleh mengganggu, apalagi menghentikan pandangannya kepada Yesus, menghentikan pengiringannya kepada Tuhan. Saudara-saudara, jangan sampai tutupi pandangan Simon. Pada saat dia cari ikan sepanjang malam dan tidak mendapatkannya, Yesus berkata, tebarkan jalamu ke sebelah kanan.
Dan dia menangkap banyak ikan. Saudara-saudara, pada saat dia tahu bahwa si pemberi firman itu adalah Yesus, yang mengadakan mujizat, jala kosong jadi penuh adalah Yesus. Alkitab berkata dalam Lukas 5 ayat 11, dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut Yesus. Simon tidak mau pengiringannya kepada Yesus berhenti gara-gara berkat. Saudara-saudara, Simon tidak mau pandangannya kepada Yesus, fokus hidupnya terganggu oleh berkat. Saya mau berkata kepada Bapak Ibu Saudara, Yesus hampir datang. Dia akan kembali. Saudara-saudara, jangan sampai pengiringan kita, pandangan kepada Yesus melenceng, tertutupi, terhalangi oleh berkat, oleh kesusahan yang Tuhan izinkan. Jangan sampai terjadi. Jangan. Saudara-saudara, biar mata kita terus memandang Yesus. Biar pengiringan kita terus kepada Yesus. Sekali Yesus, tetap Yesus. Jangan boleh ada yang halang-halangi, tidak boleh. Berkat, terima kasih, tapi dia di belakang. Saudara-saudara, bukan kita jadi budak berkat, budak pemberian Tuhan. Saudara-saudara, kita harus jadi tuan atasnya. Sehingga Bapak Ibu Saudara dan saya bukan tambah menurun mengikut Tuhan. Kita harus bertambah-tambah. Sudah tidak boleh adanya menghalangi. Seperti Amsal katakan, jalan hidup orang benar semakin bertambah terang. Bagaimana itu terjadi? Kalau kita ngerti apa yang Daud contohkan pada kita. Terima kasih buat berkat Tuhan. Terima kasih buat semua pemberian Tuhan. Terima kasih buat pertolongannya. Tapi itu ada di belakang. Daud yakin betul itu urusan Tuhan. Itu urusan Tuhan. Saya percaya sekalipun ada masalah, kata Daud, dia pasti selesaikan. Yang penting saya harus terus ikut dia. Mataku harus bisa memandang dia sampai akhirnya. Saya senang dengan kehidupan seorang Abraham yang bisa mempengaruhi anak bahkan cucunya, Ishak dan Yakub. Saudara-saudara yang Tuhan kasih, di mana segala berkat dan kesusahan tidak boleh mengaburkan pandangannya, tidak boleh mengaburkan pengharapannya kepada kota yang dijanjikan. Saya mau bertanya, apakah Bapak Ibu Saudara dan saya seperti Abraham, Ishak dan Yakub ini, sekalipun diberkati begitu rupa, dan sekalipun berjalan dalam padang gurun dunia yang penuh kesusahan, Bapak Ibu Saudara masih punya pengharapan tentang kota yang akan datang, tentang langit dan bumi yang baru. Masihkah ada? Apakah kita cuma hidup pikir apa yang ada di dunia ini saja? Bagaimana Tuhan berkati saya? Bagaimana supaya saya bahagia punya rumah tangga? Bagaimana supaya semua berhasil di dalam dunia? Baik, baik, baik. Tetapi saudara-saudara, jangan sampai berkat dan kesusahan membuat kita kehilangan pengharapan akan kekekalan. Ibrani 11 ayat 9 dan 10 berkata, karena iman ia diam di tanah yang dijanjikan itu, seolah-olah di suatu tanah asing, dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar, yang direncanakan dan dibangun oleh Allah.
Saudara-saudara, lihat, sekalipun dia bisa bangun rumah semegah istana, sebab dia orang yang sangat kaya, diberkati dalam segalanya, dia mau tinggal di kemah, tempat yang sementara. Dia ngerti jangan sampai semua mengikat dia. Jangan sampai kekayaan berkat-berkat Tuhan membelenggu dia. Jangan sampai hatinya cuma kepada yang sementara. Nah, itulah yang kita belajar dari Daud. Bahwa berkat, kebajikan, kemurahan harus di belakang. Tidak boleh menghalangi pengharapannya kepada Yesus. Abraham adalah contoh ayah, contoh kakek yang luar biasa. Saya rindu tiap-tiap orang tua pengaruhi anak dengan positif. Pengaruhi anak, saudara-saudara, untuk hidup seperti yang Tuhan mau. Pengaruhi cucu, saudara-saudara, untuk hormat kepada Tuhan. Untuk hidup berkenan sama Tuhan. Itulah yang dilakukan oleh Abraham. Orang tua katakan amin. Demikian juga anak-anak dengar. Cucu-cucu dengar. Kalau mau hidup diberkati seperti Ishak dan Yakub. Dengar papa mama, engkong mak bicara. Amin. Kok yang amin orang tua toh? Anak-anak. Iya, saudara-saudara, papa berkata, Ishak tinggal di kemah. Kalau papa sudah tidak ada, tetap tinggal di kemah. Saudara-saudara, dia katakan kepada cucunya, ingat kalau engkong sudah tidak ada, kalau kakek sudah meninggal, teruslah tinggal di kemah. Teruslah hatimu berpaut sama Tuhan yang membuat kita ada sebagaimana kita ada. Oh saudara-saudara, ini anak, ini cucu, dengar-dengaran kepada orang tua. Saya mau anak-anak jemaat GPD Jajak, cucu-cucu juga diberkati oleh Tuhan. Itulah sebabnya dengarlah nasihat dari orang tua. Satu saat saya melihat satu cerita di internet. Ada pertanyaan, apakah yang paling menyakitkan bagi seorang ibu selain melahirkan? Saudara-saudara, ibu itu berkata, yang paling menyakitkan selain melahirkan adalah anak yang saya lahirkan membentak saya dan berani kepada saya. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara semua yang sudah dilahirkan dan dibesarkan oleh orang tua masing-masing kita. Hormati mereka. Apalagi nasihat-nasihat rohani. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasih, Abraham tidak mau berkat menghalangi pandangannya akan kota yang kekal. Kota yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Dia tidak mau kesusahan dalam perjalanan di dalam dunia membuat dia kehilangan pengharapan tinggal bersama Tuhannya. Jangan sampai kita hanya disusahkan dengan keadaan sukar. Jangan sampai kita dininabobokan oleh berkat. Mari seperti Abraham, Ishak dan Yakub, saudara-saudara. Dia contoh Daud bahwa semua bahkan yang dari Tuhan harus di belakang. Yesus gembala itu paling depan. Matanya ke sana. Dia tidak mau salah fokus. Dan saya percaya jemaat GPDI Jajak tidak salah fokus. Bisa berkata amin? Jangan seperti orang-orang Gideon, 9.700 orang. Saudara-saudara, waktu mau maju perang, ujiannya siapa yang meminum seperti Maha bicara. Anjing meminum. Jadi
tangannya pegang kuat-kuat bumi, lalu dia jilat air. Nggak boleh masuk. Yang boleh adalah yang mengambil air, lalu dimasukkan sana. Jadi biar mata Bapak Ibu Saudara terus ke depan. Terus ke depan. Jangan salah fokus. Kalau salah fokus, bisa-bisa kita tertinggal. Bisa-bisa kita tertinggal. Firman Tuhan berkata, kebajikan dan kemurahan belaka ada di belakangku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Jadi Mazmur 23 ayat 6 bukan hanya mengajar kita untuk tidak salah fokus. Tetapi juga seperti Daud, dia tidak egois. Bapak Ibu Saudara, mental Daud sangat baik. Karena ia mengenal dengan sangat baik Tuhan sebagai pribadi yang nyata. Saya yakin kok kalau Bapak Ibu Saudara mengenal Yesus secara pribadi, mengenal dengan sangat baik, maka kita seperti Daud, mentalnya bagus. Maksud saya, ya seperti Daud, ia tidak hanya minta dimengerti sebagai domba yang dipelihara, diperhatikan, dan lain sebagainya. Bukan cuma domba yang dilayani, disenangkan oleh Tuhan sebagai gembala, tetapi Daud juga mau mengerti, dia mau memperhatikan, dia mau melayani, dia mau memberi, dia mau menyenangkan hati Tuhan. Saudara-saudara, dia berkata, seumur hidupku, aku akan diam di rumah Tuhan. Jadi, ayat 1 sampai ayat 5 bicara tentang terlalu banyak sudah. Daud menerima semua yang baik dari Tuhan. Ada pemeliharaan, ada pertolongan, ada berkat-berkat, ada pembelaan Tuhan. Bahkan ada keselamatan. Sebab gembala yang baik telah menyerahkan nyawanya bagi domba-dombanya. Dengan berkata, aku akan diam dalam rumah Tuhan. Kita bisa mengerti bahwa Daud adalah seorang yang baik. Dia tidak egois. Dia tidak hanya berkata, Tuhan tolong ngerti saya. Tuhan tolong perhatikan saya. Ada bahaya nih. Tuhan berkati saya. Oh tidak. Dia tidak selalu menuntut. Dia sudah ngerti cukup banyak. Sekian lama tahun. Saudara-saudara, berkat dan kebaikan selalu mengikuti. Bahkan dia pun ngerti. Kalau dia mulai belajar tidak egois dan mau mengerti Tuhan. Kebajikan, kemurahan Tuhan gak akan berhenti. Bahkan akan selalu mengikuti dia. Dia berkata seumur hidupnya. Apakah Bapak Ibu Saudara mau seperti Daud? Jangan jadi anak Tuhan yang egois. Sudah banyak sekali berkat pertolongan Tuhan. Baiklah kita juga mau mengerti Tuhan. 2 Samuel 7 ayat 1 sampai 3 bukti bahwa Daud tidak egois. Dia ngerti Tuhan. Dia mau tinggal di rumah Tuhan seumur hidupnya. Ketika raja telah menetap di rumahnya. Dan Tuhan telah mengaruniakan keamanan kepadanya terhadap semua musuhnya di sekeliling. Berkatalah raja kepada Nabi Nathan, lihatlah, aku ini diam dalam rumah dari kayu aras. Padahal tabut Allah diam di bawah tenda. Lalu berkatalah Nathan kepada raja, baik, lakukanlah segala sesuatu yang dikandung hatimu. Sebab Tuhan menyertai engkau. Tidak egois. Saudara-saudara, dia tidak seperti laut mati yang maunya menerima perhatian Tuhan. Maunya menerima berkat Tuhan. Maunya dibaringkan di padang rumput hijau terus. Maunya dituntun dan disegarkan jiwa. Maunya kita terus. Ada saat di mana dia berkata, aku akan diam di rumah Tuhan seumur hidupnya.
Saat itu belum ada rumah Tuhan secara permanen. Dan sampai mati, Daud tidak pernah masuk dalam rumah Tuhan yang permanen, yang hanya boleh dibangun oleh anaknya Salomo setelah ia meninggal. Tetapi saudara-saudara, dia sediakan segala sesuatu sebelum ia mati. Apa artinya? Ini contoh anak Tuhan yang mentalnya bagus. Yang tidak hanya menuntut Tuhan, ngerti dia, tapi dia juga ngerti Tuhan. Dan saudara-saudara, dia berkata kepada Nabi Nathan, masa tabut Tuhan, lambang Tuhan hadir, yang membuat aku berkemenangan, yang membuat aku seperti sekarang ini, yang membuat musuh-musuh dikalah, yang membuat aku terpelihara ada di kemah. Dengan lain kata dia berkata, aku pengen bangun rumah Tuhan untuk tabut Allah. Nabi berkata, lakukan apa menjadi keinginan. Saudara-saudara, jadi seperti Daud. Dia domba yang sangat baik. Saudara-saudara, yang bukan cuma taruh Tuhannya di depan dan tidak boleh adanya menghalangi pandangannya, pengharapannya, tetapi juga seorang yang mengerti Tuhan. Dia seperti 1 Samuel 1 ayat 27 dan 28 tentang Hana yang setelah doanya dijawab, ia menyerahkan jawaban doa kembali kepada Tuhan untuk maksudnya. Ya, di ayat 27, untuk mendapat anak inilah aku berdoa, dan Tuhan telah memberikan kepadaku apa yang ku minta daripadanya. Maka aku pun menyerahkannya kepada Tuhan seumur hidup. Terserahlah ia kiranya kepada Tuhan. Lalu sujudlah mereka di sana menyembah kepada Tuhan. Saya tidak tahu sehari berapa kali Hana pergi ke rumah Tuhan untuk berdoa minta anak. Saya tidak tahu saudara-saudara, setiap hari sampai berapa lama Samuel diganggu, dalam artian buka pintu Nabi. Saya mau datang berdoa di rumah Tuhan. Saudara-saudara, berhari-hari, bertahun-tahun dia minta kepada Tuhan. Ada saat di mana Tuhan buka rahimnya dan lahir seorang anak yang namanya Samuel. Hana berkata, Tuhan, untuk mendapat anak ini aku berdoa. Sekarang terserahlah kiranya kepada Tuhan. Pakailah dia. Pakailah sesuai maksudmu. Dan kita tahu Samuel adalah nabi besar yang dipakai Tuhan. Tapi itulah Hana. Dia tidak hanya minta bolak-balik pergi ke rumah Tuhan, berdoa. Setelah doa dijawab, hilang. Oh tidak. Dia minta tolong, menangis sampai Nabi Eli pikir dia mabuk. Setelah Tuhan jawab doa, dia menjauh dari Tuhan. Oh tidak. Dia ngerti arti kebaikan Tuhan. Dia sudah merasakan kebaikan Tuhan. Dia merasa Tuhan ngerti keadaan susahnya selama ini. Dia ngerti Tuhan melihat betapa penderitaannya selama. Dan sekarang Tuhan beri penghiburan. Sekarang Tuhan berikan berkat. Ada saat di mana dia mengembalikan jawaban doa untuk kemuliaannya. Dan kalau diserahkan kepada Tuhan, Hana tidak kehilangan apa-apa. Saudara-saudara, anak yang diserahkan jadi berkat dan Allah Tuhan. Tetapi Hana yang tidak bisa melahirkan sampai Samuel menjadi jawaban doa dari Tuhan. Tuhan beri 5 orang anak lagi. Apa artinya? Tuhan mau jangan seorang jemaat GBDI Jajak dan kita semua yang egois. Biarlah kebajikan kemurahan Tuhan ada di belakang. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan seumur hidupku. Sepanjang masa. Artinya ngertilah Tuhan.
Saudara beribadah pagi hari ini, tinggalkan kesibukan, jam santai di hari libur. Saya mengerti, karena Bapak Ibu Saudara adalah jemaat yang mentalnya baik, yang tidak egois. Bisa berkata amin? Terlalu banyak sudah Tuhan beri, mari kita mau menyenangkan hati Tuhan. Dia seperti Isai ayahnya, yang tidak jemu-jemu melakukan kehendak Tuhan. Selalu saja Alkitab banyak memberi contoh tentang figur orang tua yang rohani. Itulah sebabnya bapak-bapak, calon bapak-bapak, atau ibu-ibu, semua kita jadilah figur yang baik di mata anak-anak. Biar anak-anak melihat kerohanian kita yang memuliakan Tuhan, lalu mencontohnya. Mengapa saya berkata dia seperti Isai ayahnya? Dalam 1 Samuel 17 ayat 27 dikatakan, ketika Eliab kakaknya yang tertua mendengar perkataan Daud kepada orang-orang itu, bangkitlah amarah Eliab dengan Daud kepada Daud sambil berkata, mengapa engkau datang? Dan pada siapakah kau tinggalkan kambing domba yang 2-3 ekor itu di padang gurun? Aku kenal sifat pemberanimu dan kejahatan hatimu. Engkau datang kemari dengan maksud melihat pertempuran. Saudara-saudara, ini memang peristiwa di mana Goliat sedang mengancam orang-orang Israel. Dan Daud yang disuruh papahnya ketemu kakak-kakaknya beri makanan. Kakaknya malah marah. Dia berkata, kenapa kamu ke sini? Di manakah kambing domba milik papa yang 2-3 ekor itu? Artinya, di manakah kambing domba papa yang sudah tinggal sedikit itu? Kok ditinggal? Nanti kalau ada singa, ada serigala, ya apa? Tambah entek. Tapi saya mau berkata bahwa cuma 2-3 ekor kambing domba milik papanya. Cuma tinggal sedikit. Saudara-saudara, tapi ini harus ditulis oleh Nabi Samuel, oleh ilham roh. Pesannya adalah Isai, papa dari Daud, adalah seorang Tuhan yang luar biasa. Saudara-saudara, bisa jadi, saudara-saudara, dia punya banyak sekali kambing domba pada mulanya. Tetapi dia suka bawa kambing domba seperti perintah hukum Taurat. Bawa ke rumah Tuhan, sembelih. Saudara-saudara, ada ucapan syukur sebab Eliab anak paling sulung lolos ujian dan jadi panglima perang kerajaan. Dia bawa kambing domba pergi kepada imam-imam untuk disembelih. Tanda ucapan syukur. Saudara-saudara, anak lagi, punya anak lagi, dibawa, gak pernah berhenti sampai 2-3 ekor. Saudara-saudara, tidak sampai 0. Tapi itulah yang dilakukan oleh Isai. Dia selalu membawa ke rumah Tuhan yang terbaik. Memang sepertinya habis, memang sepertinya berkurang. Tetapi saudara-saudara, jadi Elia panglima perang Saul. Jadi Abinadab, tentara yang hebat dari Saul. Ada Syama yang diberkati Tuhan. Bahkan kemudian yang luar biasa, Daud menjadi raja atas Israel. Domba-domba itu dibawa kepada Tuhan untuk disembelih. Dia beri kepada Tuhan, dia beri kepada Tuhan, dia beri kepada Tuhan apa yang menyenangkan hati Tuhan. Walaupun demikian, masih ada 2-3 ekor. Kalau dicatat oleh firman Tuhan, kambing domba ini beranak terus. Masih ada yang bisa dibawa kepada Tuhan. Daud tiru papanya, yang tidak pernah jemu melakukan kehendak Tuhan. Sebab merasakan kebaikan Tuhan. Sebab merasakan kemurahan Tuhan. Sebab tidak pernah habis berkat Tuhan. Jadilah Daud. Tidak egois. Dan saya bersyukur kalau rumah Tuhan menjadi indah, peralatan-peralatan makin membagus. Saya percaya jemaat GPDI Jajak bukanlah jemaat yang egois. Bisa berkata amin? Iya. Saudara-saudara, selalu yang kita berkata seperti Daud berkata, dengan apakah akan kubuat segala kebajikan Tuhan kepadaku.
Sebagaimana tertulis dalam Mazmur 116 ayat 12. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku. Dia bukan hanya menerima dan bersyukur karena kebajikan kemurahan Tuhan selalu kejar, selalu mengikuti, selalu ada, tersedia, siap dinyatakan bagi dia. Tetapi dia pun bertanya, bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya itu loh, yang ngikuti aku seumur hidup, yang selalu ada bersamaku seumur hidup. Saudara-saudara, Daud tidak egois. Itu berarti saya mengakhiri dengan kalimat Tuhan. Daud tahu berterima kasih. Dengan berkata, aku akan diam dalam rumah Tuhan seumur hidup, sepanjang masa, setelah menikmati ayat 1, 2, 3, 4, dan 5. Daud ini adalah anak Tuhan yang tahu berterima kasih. Dan ini petunjuk bahwa rohaninya sehat. Karakternya terpuji. Coba kalau ada anak berani-berani sama orang tua, bentak. Saudara-saudara ngelawan orang tua. Saya pikir jelek ini. Tapi kalau Daud berterima kasih sama Tuhan, dia anak Tuhan yang baik. Oh, beda sekali dengan Yerobeam. Saudara-saudara, Yerobeam itu bukan keturunan raja. Seringkali kita dengar firman Tuhan ini. Tapi kemudian dia dijadikan raja atas 10 suku loh. Bukan dari keturunan raja, jadi raja atas 10 suku Israel. Suku lainnya diperintah oleh keluarga raja namanya Rehabeam. Saudara, harusnya Yerobeam bersyukur sama Tuhan. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi raja bahkan untuk 10 suku Israel. Bahagian terbesar Tuhan beri kepada saya. Padahal saya cuma jadi pengawas kerja rodi. Siapa saya? Saudara-saudara, Yerobeam tidak punya hati itu. Dalam 1 Raja-Raja 12 dicatat, Yerobeam tidak membawa orang Israel untuk beribadah kepada Tuhan di Yerusalem. Tidak. Dia tidak pengaruhi orang-orang Israel itu, saudara-saudara, untuk menyembah Tuhan di rumah Tuhan di Yerusalem. Sebab dia pikir, nanti kalau orang Israel ini ke Yerusalem ketemu sama raja dari keturunan Daud. Bisa-bisa mereka tinggalkan aku dan pergi ke sini. Saudara-saudara, dia tidak tahu berterima kasih. Harusnya dia berpikir, kalau Tuhan yang percayakan. Dan kalau saya menjadi pemimpin yang benar, pemimpin yang mengasihi Tuhan, gak mungkin. Tapi rakyat harus ibadah di Yerusalem. Harus ibadah kepada Tuhan, sumber segala. Tidak. Saudara-saudara, malah bikin patung emas, lembu, ya, lembu emas. Suruh menyembah, nggak usah ke Yerusalem. Ini loh Allah yang mengeluarkan nenek moyang kita dari Mesir. Sembah dia. Saudara-saudara, Daud tidak. Daud berkata, aku akan diam di rumah Tuhan seumur hidup. Aku mau berterima kasih untuk semua kebajikan, kemurahan. Aku mau berterima kasih untuk pengharapan di dalam dia. Jangan seperti Yerobeam. Dan kalau lihat akhir hidup Yerobeam, menyedihkan sekali Bapak Ibu Saudara. Tetapi pagi ini saya berhadapan dengan jemaat yang tidak salah fokus kepada berkat, tapi kepada Yesus saja. Amin. Kepada jemaat yang tidak egois. Itulah sebabnya selalu ada waktu. Ada saat teduh. Ada baca Alkitab. Ada doa pribadi. Ada ibadah bersama seperti hari ini. Saya bersyukur sebab jemaat ini jemaat yang tahu berterima kasih. Jemaat yang tahu menyenangkan Tuhan. Dan kiranya Tuhan menolong kita semua. Ada nyanyian berkata, banyak yang kau perbuat di dalam hidupku.
Mari kita mau merenungkan kebaikan, kemurahan Tuhan selalu ada bagi kita semua. Sehingga kita bisa bersyukur dan memuliakan Tuhan. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa Kau mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Sama-sama kita mau berdiri. Banyak yang Kau perbuat. Banyak yang Kau perbuat di
Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Kami bersyukur Tuhan pada pagi hari Terima ini. kasih Tuhan. Biar lewat firman-Mu boleh membawa sidang jemaat Tuhan. Untuk mengingat kasih setia-Mu yang begitu besar. Sungguh Tuhan, perbuatan-Mu yang besar. Kami Terima tidak kasih, bisa Tuhan. menghitung Tuhan. Berapa banyak kami sudah terima kebaikan kasih setia Tuhan. Amin. Kebajikan kemurahan-Mu telah Engkau berikan dalam kehidupan kami sidang jemaat Ya. Tuhan. Biarlah pagi hari ini Tuhan, kami boleh bersyukur, kami boleh memuliakan Engkau. Benar Tuhan. Kami boleh menyenangkan hati Tuhan senantiasa melakukan firman dan kehendak-Mu ya Tuhan. Terima Terlebih kami kasih. bersyukur Tuhan, bukan saja berkat pertolongan, terlebih keselamatan jiwa kami yang Kau sudah kerjakan dalam kehidupan kami. Kami boleh mewarisi hidup yang kekal untuk selama-lamanya di Amin. dalam kerajaan sorga. Inilah yang menjadi penghargaan kami kepada Tuhan. Yang Kau sudah selamatkan jiwa kami lebih dari semuanya ya Tuhan. Biarlah kami tetap mengasihi Engkau. Kami boleh tetap setia di Ya. dalam pengiringan ibadah kami kepada Tuhan. Bahkan kami boleh melayani Engkau ya Tuhan. Amin. Tuhan, biarlah firman-Mu pada pagi hari ini yang sudah kami dengar, Roh Kudus yang akan mengerjakan firman-Mu, Ya. sehingga kami boleh ingat senantiasa buat kasih setia-Mu, buat pertolongan Tuhan, Benar. buat berkat Tuhan, terlebih buat keselamatan jiwa kami lebih dari semuanya ya Tuhan. Kami Terima boleh kasih. hargakan semuanya ya Tuhan. Tuhan, Engkau mau tolong kami sidang jemaat Amin. Tuhan. Mampukan kami Tuhan untuk melakukan firman-Mu, untuk mengasihi Engkau, untuk setia di dalam kami mengiringi Engkau. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat firman-Mu. Biarlah pagi hari ini Kau berkati kami semua Ya. yang sudah hadir. Apapun yang menjadi beban kami, apa yang menjadi keperluan kami percaya, kami sudah bersyukur kepada Tuhan. Tuhan akan menjawab Haleluya. semua apa yang menjadi doa kami, pergumulan doa kami. Engkau tolong kami ya Tuhan. Terima kasih kasih, Tuhan, Tuhan. meteraikan firman-Mu di dalam setiap hati kami pada pagi hari ini. Dan Engkau senantiasa menolong keluarga demi Ya. keluarga kami, memberkati jasmani dan rohani kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami Doa berdoa. Yabes, kiranya Engkau memberkati aku. bersyukur buat hadir-Mu, penyertaan-Mu yang sempurna atas tiap-tiap kami semua. Dan Engkau yang ada di tengah-tengah kami tahu tiap-tiap keberadaan, tiap-tiap keperluan. Dan Engkau yang memegang hidup kami Tuhan. Di dalam tangan-Mu ada segala-galanya. Dan kami pun aman dalam perlindungannya Tuhan. Kiranya turun berkat Tuhan jasmani, jiwa dan rohani buat seluruh sidang-Mu ini.
buat semua kami yang beribadah kepadamu. Terima kasih Tuhan, pada akhir ibadah ini kami berdoa untuk Ibu Yanti yang akan melahirkan hari-hari ke depan. Kiranya tangan murah Tuhan menolong persalinannya, sehingga ibu dan anak sehat dan baik-baik saja. Namamu dimuliakan. Kami minta di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Pimpin serta kami pulang ke rumah masing-masing. Dan sekarang kekasih Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang Putra, persekutuan damai sejahtera dan kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita semua pagi ini sampai Tuhan datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus semuanya percaya diberkati Tuhan berkata, amin.